Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Soraya, NIM 1805111308 dari kelas Pendidikan Kepelatihan Olahraga 6A Universitas Riau. Dosen pembimbing Bapak Rola Anggalardika, SPD MPD AIFO P. Mata kuliah yang diampuh Biomekanika. Nah, dalam kesempatan video kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomekanika yang diampu oleh Bapak dosen Rola Anggalardika, SPD MPD AIFO P. Nah, baiklah, di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 3 materi. Nah, untuk materi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian kecepatan atau velocity dalam biomekanika olahraga. Yang kedua, kita akan mencari rumus untuk menghitung kecepatan dalam biomekanika olahraga. Dan yang ketiga, kita akan membuat 2 contoh soal yang berkaitan dengan kecepatan dalam kegiatan olahraga. Nah, baiklah, dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kecepatan atau velocity dalam biomekanika olahraga. Nah, apa sih itu kecepatan? Nah, sebelumnya di sini saya akan menjabarkan ataupun menjelaskan pengertian dari kecepatan menurut beberapa pendapat para ahli. Nah, untuk pendapat yang pertama saya mengambil dari dosen pengampu mata kuliah biomekanika itu sendiri, yaitu Bapak dosen Rola Anggalardika, di mana di dalam bukunya beliau menyatakan bahwa kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, yang kedua yaitu menurut Bompa. Menurut Bompa di dalam bukunya tahun 1990. Bompa menyatakan bahwa kecepatan adalah kemampuan bergerak dengan kecepatan tercepat, di mana ditinjau dari sistem geraknya itu sendiri. Nah, yang ketiga saya mengambil menurut Sukadianto dalam bukunya tahun 2010. Menurut Sukadianto, kecepatan adalah kemampuan otak ataupun sekelompok otot untuk menjawab rangsang dalam waktu tercepat ataupun dalam waktu yang sesingkat ataupun secepat mungkin. Nah, yang keempat menurut Bompa dan Huff di dalam bukunya Syafruddin. Nah, di dalam buku tersebut Bompa dan Huff menyatakan bahwa kecepatan adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu gerakan ataupun menyelesaikan suatu jarak dengan cepat ataupun dengan sesingkat-singkat mungkin. Nah, setelah saya menjabarkan beberapa pengertian kecepatan menurut beberapa ahli, maka di sini dapat kita simpulkan apa sih itu kecepatan. Nah, kesimpulannya kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan yang sejenis secara berturut-turut dengan kecepatan tinggi untuk menempuh jarak tertentu dengan waktu yang cepat ataupun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu tadi kita telah selesai membahas mengenai pengertian dari kecepatan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas materi yang kedua. Apa itu? Yaitu kita menemukan rumus ataupun membuat rumus kecepatan untuk menghitung kecepatan. Nah, velocity ataupun kecepatan itu sendiri berarti dia menggambarkan speed dan juga arah. Nah, apa itu speed? Speed itu sama dengan kecepatan. Nah, jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai rumus dari kecepatan itu sendiri. Nah, baiklah, di dalam velocity ataupun kecepatan, di mana kecepatan itu kita lambangkan dengan huruf V. Nah, jadi kita akan menentukan rumus dari V. Rumus V yaitu ataupun rumus kecepatan yaitu V ataupun kecepatan sama dengan S per T. Dimana di sini dapat kita ketahui bahwa V merupakan kecepatan, sedangkan S itu merupakan jarak.
Dan yang ketiga yaitu T. T itu sendiri adalah waktu. Nah, adapun persamaan untuk mencari beberapa rumus. Misalnya kita mencari S ataupun kita mencari jarak. Jadi rumus dari S itu sendiri yaitu kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, dan selanjutnya jika kita mencari waktu ataupun T, jadi rumusnya yaitu T sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi dari penjabaran ini semua dapat kita ketahui bahwa rumus untuk V adalah S per T. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang ketiga. Apa itu materi yang ketiga? Yaitu kita membuat dua contoh soal yang berkaitan dengan kecepatan dalam kegiatan olahraga. Nah, baiklah untuk soal yang pertama. Apa sih bunyi soal yang pertama? Nah, soal yang saya buat yaitu berbunyi Dimas bersepeda selama 1500 detik dengan menempuh jarak 6 km. Nah, jadi kita hitung berapa sih kecepatan sepeda yang Dimas tunggangi ataupun berapa sih kecepatan yang dicapai oleh Dimas dalam waktu dan dalam jarak tersebut. Nah, jadi di sini kita buat dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui yang pertama yaitu diketahui S ataupun jarak. Berapa tadi jaraknya? Jaraknya yaitu 6 km. Yang kedua yaitu T ataupun waktu. T sama dengan 1500 detik. Nah, dalam soal yang pertama ini yang ditanya yaitu V ataupun kecepatan di dalam satuan meter per menit. Nah, karena yang diminta dalam satuan meter per menit, maka yang harus kita rubah terlebih dahulu ataupun yang harus kita perbaiki terlebih dahulu yaitu 6 km kita jadikan meter dan juga 1500 detik kita jadikan menit. Nah, di dalam tangga matematika 6 km ke meter itu turun 3 tangga. Jadi apa artinya? Artinya kita tinggal menambahkan 3 nol dalam angka tersebut. Nah, jadi 6 km sama dengan 6000 meter. Nah, sedangkan untuk T-nya ataupun untuk waktunya itu sendiri 1500 detik. Nah, kita ketahui bahwa dalam 1 menit itu terdiri dari 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi, untuk 1500 detik, jadi 1500 kita bagi dengan 60. Hasilnya yaitu 25. Nah, jadi telah kita ketahui ataupun telah kita ubah. Jadi, jaraknya yaitu 6000 meter dan juga waktunya 25 menit. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam rumus. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya yaitu 6000 dan juga waktunya yaitu 25. Kita mendapatkan hasil yaitu 6000 dibagi 25 sama dengan 240 meter per menit. Nah, jadi untuk soal yang pertama ini kecepatan yang ditempuh oleh Dimas bersepeda yaitu 240 meter per menit. Nah, kita lanjut untuk soal yang kedua ya. Soal yang kedua yaitu berbunyi Sandi adalah seorang atlet sprint. Dengan jarak 100 meter, Sandi berhasil mencatat waktu 10 detik. Hitunglah kecepatan lari Sandi tersebut. Nah, seperti soal yang pertama tadi, di sini kita membuat apa yang diketahui. Nah, untuk yang diketahui, yang pertama yaitu kita mengetahui S ataupun jarak. Jaraknya yaitu 100 meter. Yang kedua yaitu T ataupun waktu. T sama dengan 10 detik ataupun 10 second atau second. Nah, yang ditanya V dalam satuan meter per second. Jadi, karena yang diminta dalam satuan meter per second, kita tidak perlu merubah yang
diketahui tadi karena mereka sudah dalam satuan meter per sekon juga. Di mana jaraknya dalam satuan meter dan juga waktunya dalam satuan detik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam rumusnya. V sama dengan S per T. S-nya yaitu 100. Jadi kita masukkan langsung 100 dibagi T-nya 10. Kita mendapatkan hasil yaitu 10 meter per sekon. Nah, jadi dalam soal yang kedua ini kita mendapatkan hasil yaitu kecepatan yang ditempuh Sandi yaitu 10 meter per sekon. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf di sini karena saya juga belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.